Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari mereka, dia seorang ahli Taurat, bertanya mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, baik yang ada di studio, ya, maupun yang di rumah, anak-anak remaja, orang-orang muda yang saya kasihi. Mengawali perayaan Ekaristi pada hari Minggu biasa yang ke-30, saya mengingatkan bahwa hari ini Tuhan menyapa kita dengan menunjukkan jati dirinya sebagai kasih. Allah adalah kasih. Dan itu yang kita yakini, yang kita percaya. Dan ketiga bacaan yang tadi kita dengar benar-benar menggambarkan jati diri Allah sebagai kasih yang lebih dahulu mengasihi kita, dan ada satu harapan, yaitu bahwa kita yang mengalami kasih juga bisa mampu mengasihi Dia dan mengasihi sesama yang ada di sekitar kita. Kalau kita omong tentang kasih, kasih itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi kasih itu adalah sebuah pengalaman. Orang bisa mengasihi kalau dia pernah mengalami kasih. Dia pernah mengalami bahwa dia dikasihi, dia diterima apa adanya. Dan dengan demikian dia juga akan mampu untuk mengasihi. Mari kita lihat dalam bacaan-bacaan kitab suci hari ini. Mulai dari bacaan pertama, sangat jelas ketika Tuhan berbicara kepada umat Israel yang kita dengar dalam bacaan pertama dari kitab Keluaran. Beginilah firman Tuhan, "Janganlah orang asing kau tindas atau kau tekan, sebab kamu pun pernah menjadi orang asing di tanah Mesir." Bangsa Israel pernah menjadi orang asing, dan mereka juga pernah mengalami kasih dari Allah. Karena itu, tugas mereka adalah mengasihi siapa saja yang ada di hadapan mereka. Orang asing sekalipun yang tidak punya hubungan darah dengan mereka. Di samping itu, orang-orang kecil, orang-orang yang di dalam masyarakat sosial tidak diperhatikan, mereka-mereka itulah yang menjadi pilihan pelayanan untuk bisa dikasihi. Dan mereka bisa mengalami kasih. Para janda, anak-anak, orang-orang tua, mereka yang tidak diperhatikan dalam masyarakat, mereka-mereka itulah yang sekali lagi menjadi opsi fundamental, pilihan mendasar untuk bisa mengasihi mereka. Kasih adalah sebuah pengalaman, bukan hanya kata-kata yang diucapkan dari mulut kita. Dalam bacaan kedua, Santo Paulus menulis kepada jemaat di Tesalonika. Di gereja muda ini, Santo Paulus juga mengingatkan jemaat di sana untuk fokus pada Allah yang mereka wartakan dalam pewartaan mereka. Satu tantangan yang mereka alami adalah bahwa ada juga dewa-dewa atau ilah-ilah. Orang-orang saat itu juga masih mengenal yang namanya menyembah berhala. Meskipun Yesus sudah diwartakan, Injil sudah mereka terima, tapi tetap ada tantangan yang sama.
Karena itu, Santo Paulus memohon kepada mereka, pada jemaat di Tesalonika, untuk berbalik dari hidup mereka yang lama, yang dikuasai oleh sikap menyembah berhala, dan hanya fokus saja pada Allah yang benar yang diwartakan oleh mereka. Situasinya mungkin tidak jauh berbeda dengan banyak orang Katolik yang hari Minggu boleh pergi ke gereja, tapi ketika pulang ke rumah masih menyembah berhala juga. 11-12. Dalam bacaan Injil kita dihadapkan pada sebuah cerita, ya, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Sebetulnya antara orang Farisi dan Saduki dua elit yang saling bertentangan. Orang Saduki tidak percaya pada kebangkitan. Orang Farisi percaya. Meskipun bertentangan, tapi mereka punya satu kesamaan, punya satu musuh yang sama, yaitu Yesus. Gara-gara itu, maka ya musuh jadi sahabat. Ya beda-beda tipis sama ya situasi dalam masyarakat kita ya. Tadinya musuh, sekarang jadi sahabat. Ya, betis, beda tipis. Nah, seorang ahli Taurat loh, pakar, datang dan dia tanya pada Yesus, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Aneh ya, pakar kok nanya juga pada Yesus. Saudara-saudari, orang-orang Yahudi, mereka punya peraturan dan hukum-hukum, punya larangan-larangan. Dalam agama Yahudi ada 365 larangan. Jadi setiap hari satu larangan. Jangan ini, jangan itu. Setiap hari ada. Ya, 365. Dan masih ada 248 perintah. Konon 248 itu sama dengan semua organ tubuh kita. Belum pernah ada yang hitung ya, sampai 248 ya. Dan totalnya menjadi 613. Banyak sekali. Nah, karena terlalu banyak, dia datang dan minta kepada Yesus, kira-kira hukum mana yang paling utama ya? Dan Yesus tidak karang-karang, tidak menciptakan yang baru. Yesus mengambil dari apa yang mereka sudah tahu. Yang pertama Yesus ambil dari kitab Ulangan bab 6 ayat yang ke-5. Dan tadi kita mendengar, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Dan Yesus katakan, itu adalah hukum yang pertama. Dan yang kedua, yang sama dengan yang pertama, adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini juga bukan hal yang baru. Yesus ambil dari kitab Imamat bab 19 ayat 18. Jadi si pakar atau si ahli Taurat bertanya, Yesus kasih jawaban dari apa yang sebetulnya dia sudah tahu. Ulangan bab 6 ayat 5 dan Imamat bab 19 ayat 18. Dan Yesus juga masih tambahkan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya yakin bahwa si pakar, si ahli Taurat yang tanpa nama ini juga tercengang dan merasa bahwa Yesus memang luar biasa. Saudara-saudariku, 3 bacaan yang sangat bagus yang kita dengar pada hari ini sebetulnya mau mengatakan apa kepada kita. Saya punya 3 hal yang mau saya bagikan. Yang pertama, pada hari Minggu ini melalui sabda Tuhan, kita semua perlu bersyukur. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sendiri mengalami kasih dari Allah dan kasih dari sesama kita. Kasih adalah sebuah pengalaman. Dan saya yakin bahwa semua umat yang hadir, baik yang di studio maupun yang sedang mengikuti misa secara online, kita semua sepakat bahwa kita pasti mengalami
yang namanya kasih Allah dalam kehidupan kita, dalam hari-hari kehidupan kita. Nafas, kita bisa tidur nyenyak, tapi tetap bernapas. Tuhan mengasihi kita dengan satu cara seperti itu. Darah tetap mengalir dalam tubuh kita. Itu hal-hal yang mungkin jarang kita sadari. Tapi kita perlu bersyukur, Tuhan mengasihi kita apa adanya. Tapi juga kita bersyukur hari ini karena kita diingatkan bahwa ada juga orang-orang yang ada di sekitar kita yang namanya sesama manusia yang dengan caranya sendiri berempati kepada kita, menunjukkan kasihnya kepada kita. Maka itu hal yang pertama yang mau kita bangun di dalam diri kita itu adalah rasa syukur. Kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita apa adanya, dan rasa syukur karena sesama kita, siapapun dia juga mengasihi kita. Dan dari situ kita belajar kasih dari Allah yang kita alami, kasih dari sesama yang kita alami, itu juga yang mau kita bagikan kepada sesama yang lain. Pengalaman akan kasih Allah, pengalaman akan kasih sama, membuat kita bertumbuh dan bisa mampu untuk mengasihi Tuhan sendiri dan mampu mengasihi sesama yang lain. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah kita, kalau tadi pertama kita bersyukur, hal yang kedua, rasa syukur harus menjadi nyata. Bagaimana kita mengejawanta rasa syukur atas kasih Tuhan? Mari kita mengasihi Tuhan. Kasihilah Tuhan. Ini perintah yang pertama dan utama. Mengasihi Tuhan dengan seluruh totalitas hidup kita. Dengan segenap hati, dengan segenap akal budi kita. Semuanya terarah pada Tuhan. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Kita berdoa. Dalam katekismus Gereja Katolik kita diajarkan doa bukan hanya sekedar berkomunikasi, tapi kita mengangkat hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Maka dalam situasi apa saja, kita bisa mengangkat hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Lagi-lagi, hukum pertama dan utama itu ada di sini. Hati dan akal budi kita. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan totalitas seperti itu, wujud nyatanya adalah ketika kita berdoa, kita mengangkat hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Pertanyaannya, emang kamu berdoa? Emang you berdoa? Susah sekali orang itu berdoa. Romo, waduh, baru 1 menit berlutut, pikiran mulai malang melintang atau apa. Banyak distraksi dalam doa pribadi saya. Itulah kita banget ya. Tapi cinta kita kepada Tuhan itu kita tunjukkan dalam doa. Yang kedua, dalam bait pengantar Injil tadi, dikatakan kalau kita mengasihi Allah, itu berarti kita patuh pada perintah-perintahnya. Emang kamu taat pada perintah Tuhan? 10 perintah Allah kamu jalani. 5 perintah gereja. Udah hafal belum? Hafal saja enggak. Apalagi ngejalaninya. Itu loh. Katolik memang begini ya. Jadi itu poin yang kedua. Mengasihi kepada Allah dengan totalitas kehidupan kita. Santo Petrus dalam suratnya yang pertama, dia tulis begini. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. 1 Petrus bab 1 ayat 8 dan 9. Jadi, sekalipun kita belum pernah melihat Tuhan, tapi kita mengasihi Dia. Amin. Lalu poin yang terakhir adalah kasih kepada sesama. Dalam
perhatian, dan kepedulian kita. Saya teringat pada Santo Yohanes. Dia mengatakan begini dalam suratnya, "Anak-anakku, mari kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Mengasihi sesama itu bukan lewat kata-kata, "I love you, babe." Begitu aja. Tapi harus melalui perbuatan dan kebenaran. Dan itulah yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka poin yang ketiga juga menarik perhatian kita. Mari kita bertumbuh dalam kasih. Karena apa? Kalau seorang mengatakan dia mengasihi Allah, tapi tidak atau membenci sesamanya, dia seorang pembohong. Saya yakin kita tidak perlu menjadi pembohong, tapi kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang mampu mengasihi Allah, perintah pertama, dan mengasihi sesama dengan tulus hati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin.